baru pakai klinik. Kalau pakai bedak klinik itu kayak aku yakin bahwa bedak klinik itu kayak ada mengandung pemutih muka, perasaanku ya. Karena setiap kali karena dulu aku kan pakai klinik ini dari zaman Singapura. Aku pakai bedak klinik ini dari zaman Singapura, dari tahun 2000, dari tahun 93. Aku pakai bedak klinik. Dan pernah berhenti cuma setahun doang gitu. Nah, terus aku merasa kalau aku pakai bedak lain, itu kalau habis buang makeup tuh kayaknya kusam gitu muka aku. Tapi kalau klinik ini enggak. Itu aku ya. Mungkin kalau di kulit kalian aku nggak tahu. Gitu. Kalau aku pakai merek lain gitu ya, nggak perlu kusebut lah mereknya apa gitu. Selain nggak klinik gitu ya. Kadang-kadang kusam gitu loh. Kusam. Kalau klinik ini aku bersih gitu muka aku tuh. Kayaknya mengurangin flek hitam gitu loh. Ngerti nggak? Mencerahkan gitu kulit. Kayaknya ya pakai bedak klinik ini kalau di kulit aku tuh kayak cocok, mencerahkan dia. Jadi kalaupun aku nggak pakai bedak, kayak cerah gitu muka aku. Ada kan orang lain ya, kalau misalnya aku pakai bedak lain tuh, kalau aku udah buang makeup itu kayaknya kusam apa. Makanya kalau pakai bedak tuh aku suka baca-baca dulu. Dia mengandung vitamin atau enggak atau apalah gitu. Yang penting ada yang mengandung apa gitu. Jadi gitu loh, gitu. Kalau kalian cocok dengan bedak yang kalian pakai, biar katanya kalau harganya nggak terlalu mahal, tapi cocok, jangan diganti. Jangan coba-coba gitu loh. Karena kulit wajah tuh sensitif. Ngerti? Kulit wajah tuh sensitif, paling gampang itu rusak. Kena flek hitam lah, kena inilah, kena itulah, belang lah, segala macam lah, udah kayak harimau. Kalau misalnya udah biarin aja, kau nggak usah peduli. Mau dia komen, mau apa di akunku, biar aja, ya. Harap dimaklumin, namanya orang sakit jiwa, lagi kumat sakit jiwanya, ya, berkeliaran di mana-mana, ya. Lempar aja pakai botol, ya. Kalau misalnya ada, apa kok bisa di sini pula ini? Kalau misalnya ada orang sakit jiwa yang membahayakan di lingkungan masyarakat, ya, dikurung. Ya, dipasung kakinya pakai besi rantai kapal barang gitu loh. Dirantai, insya Allah bersihnya muka aku. Makasih Allah. Langsung kena di muka aku loh. Ngerti? Gak usah diambil, gak usah diiniin, tangkap. Udah tuh diiniin apanya? Dirantai kakinya pakai rantai kapal tapi ya, rantai kapal. Rantai kapal. Biar apa namanya? Biar ini dia. Biar apa? Ini konsuler ya. Ini aku pakai klinik juga ya. Buat di atas mata. Pakai rantai kapal sayang. Ngerti? Pakai rantai kapal. Pakai rantai kapal. Biar nggak lepas. Dingin kali ya. Pakai kaos kaki aku ah. Pakai rantai kapal. Pakai rantai kapal. Kalau misalnya, tapi modelnya model yang gila-gila kayak Juli gitu, ya. Gilanya kayak model-model wir. Jangan sebut namanya, jijik aku ada. Muak pula aku ngebahas dia. Ya. Ngebahas si setan itu. Ya, pakai rantai kapal. Sorry ya,
Aku orang pekerja, ya. Aku nggak ngurus orang nganggur. Maaf ya. Ya, urusanku bertumpuk dengan kerjaan. Ya, sorry, aku nggak ngurusin orang pengangguran gitu. Ya, yang numpang hidup sama orang. Ya, yang numpang hidup sama laki-laki. Ya, dia kan banci. Ya kan? Kalau orang punya anak nggak ada waktu ngurusin orang, karena dia banci, nggak punya anak. Jadi ngeleprek cari makan dari YouTube. Udah, jangan bahas dia. Aku dandan hari ini gitu ya. Bercintalah kau pada bulan dan bintang, bercinta. Bercinta lagi bagai bulan dan bintang, bercinta di atas dermaga. Pokoknya aku dandan. Nanti aku mau cari dokter suntik vitamin, ya. Kalian tahu dong produk-produk Jerman ini kan ngeri-ngeri ya. Di Indonesia tuh juga kalau produk-produk dari Jerman pasti diakuin. Makanya aku mau cari dokter kecantikan. Aku mau suntik vitamin A dari A sampai Z untuk seluruh tubuhku. Aku mau cari dokter untuk suntik vitamin. Kalau bisa aku 3 kali seminggu suntik vitamin. Ya. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya dong. Suntik vitamin. Hari ini aku mau pakai shadow aja. Ini kali soalnya apa namanya? Shadownya terlalu kasar, nggak halus. Ini kasar shadownya, bahannya kasar. Aku mau cari yang bahan halus kasar kali di kelopak mata. Jadi muka aku tuh mataku nampak kasar gitu, nggak halus dia. Ini halus, ya, halus dia. Itu kasar kali, kayak tepung kanji. Ini aja udah aku pakai, udah gini aja. Nanti aku mau cari aku mau cari produk klinik aja deh untuk shadow. Jadi semua serba klinik. Karena aku pakai krim mata juga krim mata klinik kan. Kok nggak aku pakai lagi nanti ya? Maaf, terlalu kasar kau. Nggak halus. Dia kasar di apa ini? Di kelopak mata. Kayak numpuk-numpuk. Kelihatan bahannya. Mungkin kalau dia dapat orang cocok, dia aku nggak cocok. Kasar kau. Kau kasar kali. Halus, samar-samar gitu kan. Kok tuh numpuk kayak pengantin. Kok cocoknya buat pengantin, buat pagar ayu. Dikit aja langsung grup warnanya keluar, ya kan. Kalau ini kan samar-samar gitu kan. Kok itu baru dipakai dikit aja langsung kelihatan mengglok gitu, jedor gitu kan. Aku kalau medok-medok jadi jelong. Jangan diladenin manusia terkutuk itu, ya. Jangan diladenin manusia terkutuk, ya. Dia itu setan tuh, dia tuh iblis. Iblis yang nyata tuh dia. Manusia tuh musuhnya siapa? Iblis yang berupa manusia. Dia manusia, dia iblis itu. Iblis menyerupai manusia.
yang suka menyebarkan fitnah, bikin-bikin cerita, ngarang-ngarang cerita, bikin kegaduhan, ya. Dia tuh sumber dari pecundang. Dia itu pecundang terbesar di dunia itu. Dibuatnya gaduh orang, dikompor-komporinya orang biar berantem, ya. Disenggol-senggolnya orang yang nggak salah. Cari perhatian dia itu. Manusia terkutuk itu, ya. Nggak apa-apa. Tuhan Maha Sabar untuk menyiksa dia. Ya, dibiarkan Tuhan dia untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah mati tinggal dicampakkan ke neraka jahanam, paling bawah, ke neraka jahanam. Ya, karena dia nggak bertuhan. Dia tuh nggak bertuhan itu. Akunya aja bertuhan, boro-boro. Jangan diladenin, aku paling benci ngeladenin kayak gitu. Gak usah diladenin. Keenaan dia. Makanya aku nyesel pula. Makanya aku menyesal gitu. Kenapa lah orang gila aku ladenin. Sekarang aku menyesal. Orang gila kok diladenin. Untung aja aku cinta sama si Abi kan. Orang gila kok diladenin ya kan. Menyesal aku selama ini jadinya. Kok bodoh kali lah aku. Udah tahu orang gila. Makin senang lah dia. Ya kan. Aku jadi gila jadinya. Selama ini aku bodoh gitu. Kok mau lah bu. Orang gila. Ribut sama orang gak waras. Ya kita kalah lah. Ya kan. Ya dia tahan. Namanya dia gila. Terbuang waktuku yang berguna. Ya kan. Terbuang waktuku yang bermanfaat untuk aku. Masih banyak waktu yang bermanfaat buat aku. Masih banyak waktuku yang bermanfaat untuk nge-live gitu loh. Masih pembahasan-pembahasan yang lebih penting gitu loh. Asik dia aja dulu. Ih gila bener-bener. Bodoh. Makasih Tuhan. Kau berikan aku rasa suka sama si Abi. Sehingga aku bisa membuang dia dari pikiranku. Kalau nggak terhanyut aku mikirin dia, cari masalah sama dia terus. Terima kasih ya Allah. Kau tunjukkan juga. Ya kan? Ya kan? Allah membalikkan hatiku. Ya gitulah. Allah membalikkan hatiku supaya aku tidak terus membahas manusia itu. Membahas si setan itu. Terbuang-buang waktuku. Ngeladenin manusia, ngeladenin orang kayak gitu. Bukan orang, itu iblis. Iya kan? Makasih ya Allah. Masih banyak waktuku yang penting buat hidupku. Sehingga gak terbuang waktuku mikirin dia. Mungkin orang kayak gak jelas gitu. Ini panjang kali ini gak runcing. Ya kan? Ngapain aku ngeliatin dia dulu? Akhirnya Allah Maha tahu. Kubalikkan hati si korla ini, kata Tuhan kan. Kubalikkan hati hambaku yang beriman kepadaku. Iya. Terlalu kuat setan menggoda aku kan. Terlalu kuat setan masuk dalam tubuhku. Sampai aku terpengaruh. Nah akhirnya sekarang aku dicintain kan. Dibukakan mataku untuk mencintai seorang lelaki.
Itu caranya. Cara Tuhan itu memang cara Allah tuh maha kuasa. Cara Allah tuh lebih tahu dia. Ya kan? Aku terbuai dengan perkelahian, aku terbuai ngeladenin setan, aku terbuai gitu kan. Sampai susah aku membuang rasa kayak kesel ini kan. Akhirnya Allah membalikkan hatiku, dibukakan mataku untuk melihat seorang lelaki agar aku tidak ingat manusia terkutuk tadi ini. Ya Allah, makasih banget ya Allah. Makasih banget ya Allah. Cepet-cepet kau balikkan hatiku. Kalau nggak aku terbuai. Karena aku modelnya begitu. Nggak dendam sih, cuman ngoceh terus nanti sepanjang hari. Terima kasih ya Allah, kau bukakan mataku, kau belokkan hatiku untuk melihat sosok yang lebih baik. Hidupku kini bahagia dengan satu cinta, tapi pasang dua itu apa namanya? Mari bernyanyi, mari bernyanyi, bahagia rasanya. Lebih baik aku bahagia, ya kan? Kalau gini aku bahagia kan? Cantik aku kan? Ya kan? Dibukakan Allah hatiku, ya kan? Ya kan, yang tadinya seperti batu, istilah katanya udah gitu kan. Aku terus mengutuk yang ada dosa. Ya kan, Allah tahu aku orang baik gitu. Semakin aku ngomongin dia, semakin dosa aku. Kalau dia bilang aja memang berlinang dosa. Kalau Allah nggak mau aku berlinang dosa, berlimang dosa, nggak mau Allah. Dia tarik hatiku, mundur. Kubukakan hati kau untuk mengenal seorang pria. Lebih baik jalannya. Ya kan? Ya kan? Coba aku mikirin, coba aku terbuai dalam perkelahian itu. Nggak jelas itu. Jijiknya aku. Sekarang kalau aku ingat itu geli aku. Makasih ya Allah. Kau bukakan mataku untuk seorang pria. Ya kan? Pria idaman gitu kan. Iya. Netizen yang suka huru hara makin seneng. Makin aku diasah. Ya kan? Netizen yang doyan berantem seneng dia ngeliat aku ribut. Ya kan? Seneng dia. Yang gak seneng ya pasti bilang, udah bunda jangan bahas dia peka telingaku. Bener juga sih. Tapi buat netizen yang doyan berantem makin diadunya aku. Bunda kata si ini ngomong ini, bunda ngomongin ini. Kau sama kayak setan. Kau sama setannya, sama dia. Sampai aku bikin video, dan ku buang rasa video itu. Dan ku buang video itu rasanya. Gak ada manfaatnya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari orang-orang yang iman. Jauhkan aku dari orang-orang yang doyan membuat fitnah. Jauhkan, ambarkan hatiku, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Yang penting aku udah berdoa. Kalau kata Allah, susah itu katanya. Aku cuma berdoa yang terbaik. Buat yang gak suka sama aku, buat yang iri, buat yang dengki, ya, ku maafkan kalian semua. Dan aku tidak mau ngebahas dia. Aku tidak mau berlimang dosa dalam kebencian, dalam permusuhan. Maaf. Ku raba-raba lagi bila dia tertawa. Aku gak mau lagi ribut-ribut. Ya, seperti waktu itu. Orang-orang yang gak jelas makhluk apa. Yang sengaja naik-naikin foto aku.
nyenggol-nyenggol aku, bikin-bikin fitnah, bikin-bikin cerita, ya, ngorek-ngorek aib gue, bongkar-bongkar aib gue dengan fitnah-fitnahnya, ingin menjatuhkan gue, ingin mempermalukan gue. Tapi Allah mengangkat derajat gue. Allah mengangkat derajatku. Allah memudahkan jalan hidupku. Aku dapat kerjaan yang baik. Ya, selama ini mungkin aku terbuai dengan perkelahian yang gak jelas. Karena Allah tahu aku bukan jenis orang yang suka berantem. Aku bukan jenis orang yang suka berantem. Tapi jangan disenggol. Karena aku bukan jenis orang yang berantem. Aku nggak suka dengan keributan. Aku yang orangnya cinta damai. Ya, cinta damai, kedamaian itu yang dalam hati, yang bawa dalam hidupku. Aku nggak suka keributan. Nggak suka aku. Itulah yang sebenar-benarnya aku. Aku lebih suka dengan duniaku, ceria-ceria, gila-gila sana, gila sini, ya kan? Ngoceh suka hatiku. Yang penting orang bahagia. Aku cuma bikin orang bahagia aja. Ya enggak? Belajar pakai bulu mata, lama-lama pinter aku kan. Tengok ini. Bulu mataku membulah. Si Abi kemarin nengok mata gue dia. Ditengokinya mataku. Terus teman kerja temen kata gini, aku suka nengok mata kau katanya. Itu bulu matanya bagus katanya. Kenapa? Bagus nggak? Bagus. Kau kelihatan seksi katanya. Hah? Matamu kelihatan seksi katanya. Oh ya? Dandan aja kayak gitu tiap hari kata dia. Bagus kok, aku suka katanya. Teman akrab bunda di McD ada. Teman akrab. Aku suka dandanan kau katanya. Aku suka matamu katanya. Matamu kelihatan seksi katanya. Ada nggak sih orang nyawanya dicabut tapi kayak gitu modelnya ya? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai aku kayak gitu. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam kematian. Mudahkanlah ketika kau mencabut nyawaku. Angkatlah aku dengan derajat yang tinggi di matamu ya Allah. Lindungilah aku dunia dan akhirat. Ampunkan dosaku, tutuplah aibku dunia dan akhirat. Tutupkanlah aibku ya Allah di akhirat. Aku menyimpan aib orang di dunia. Aku mencoba untuk menutup aib orang. Semoga Allah menutup aibku di hari pengadilan. Orang yang suka mengombar-ombar aib orang, maka Allah akan membuka aibnya nanti di akhirat, di depan sekian manusia yang sedang menunggu menanti hari perhitungan. Na'udzubillah, jangan sampai Allah. Nggak mau aku nggak mau. Makanya ya Allah, mudah-mudahan hatiku tidak selalu membuka aib orang. Tutupkanlah aib orang ya Allah, jangan nampakkan aib orang itu di mataku ya Allah. Aku takut kau buka aibku di akhirat nanti, akan malu keluargaku. Aku nggak mau aibku terbuka di akhirat. Pupuklah hati ini ya Allah selalu baik. Cukup aku berdosa padamu, jangan sama orang lain. Aku nggak mau mati dalam dosa yang begitu berlimpah, ya kan? Dosa sama orang lain susah dimaafkan, dosa sama Allah mudah sekali kan? Ya kan? Aku takut. Dari muda aku nggak pernah dengki sama orang. Dari muda aku nggak suka buat kerusuhan. Itu kutanamkan dalam diriku. Biarlah orang cemburu, biar orang benci sama aku, tetap aku diam. Ya kan? Biarkan hatiku bertahan terus dengan seperti ini sampai aku mati. Tidak mau jadi musuh orang lain, nggak mau cari musuh. Cantikkan wajahku. Allah, aku selalu berdoa ya Allah, cantikkan